Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa tabi'a bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan Allah kesehatan serta kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah. Namun Jumat depan tidak jadi jaminan apakah kita masih hidup kemari ataukah jenazah yang hadir kita juga tidak tahu. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita sudah berada pada bulan Rabiul Awal, yaitu tahun kelahiran Nabi. Maka dalam kesempatan ini kita mencoba mengungkit sedikit sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah beliau lahir. Kenapa tahun gajah? Di dalam sejarah ada mengatakan 2 bulan lagi Nabi mau lahir terjadi tentara Abrah ingin menghancurkan Ka'bah. Ada juga mengatakan setengah tahun lagi, ada mengatakan 1 bulan setengah. 1 bulan setengah lagi Nabi lahir, datang tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Alasan apa Abrah ingin menghancurkan Ka'bah? Alasan karena Abrah sudah membangun sebuah gereja besar di negeri Sam. Tujuan Abrah perputaran dagang dan juga termasuk ibadah di negeri Sam dipindahkan. Itulah namanya waktu itu, nama gerejanya disebut dengan Al-Qulais. Tapi karena manusia tidak mau datang ke negeri Sam, akhirnya Abrah bertindak mengambil sikap ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia menuduh orang Quraisy Mekah yang membuang kotoran di gereja yang dia bangun. Padahal itu tidak ada. Akhirnya datang berombongan ke Mekah. Mereka istirahat di sebuah tempat disebut dengan Wadi Muhajir, dekat dengan Ka'bah. Lalu diutus Abrah lah salah seorang prajuritnya bernama Hunata untuk menemui pimpinan Ka'bah. Akhirnya Abdul Muthalib datang, kakeknya Nabi Muhammad. Kata Abrah, Abdul Muthalib, kedatangan kami kemari bukan untuk berperang, tapi kedatangan kami kemari adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Bagaimana pendapatmu Abdul Muthalib? Kata Abrah. Kata Abdul Muthalib, wahai Abrah, saya pun datang kemari menemuimu bukan urusan Ka'bah, tapi urusan unta dicuri oleh pasukanmu. Unta saya 200 ekor, unta masyarakat beratus-ratus ditangkap. Urusan itulah saya datang kemari menemuimu.
maka lepaskan unta itu. Jadi kau kemari bukan urusan Ka'bah, bukan. Karena unta itu milik kami, Ka'bah itu ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Kalau mau kau berhadapan dengan pemilik Ka'bah, hancurkanlah. Jadi kalian masyarakat apa tidak ikut mengganggu? Tidak. Silakan sesuka hatimu menghancurkannya. Kami tidak ada urusan itu asalkan unta itu kau lepaskan. Abraha terheran-heran. Kenapa Abdul Muttalib kemari urusan unta bukan urusan Ka'bah? Sementara Ka'bah selama ini dia pimpinannya. Akhirnya Abdul Muttalib pulang, unta dilepas semua. Abdul Muttalib pun berdoa di Ka'bah, ya Rabb, Ka'bah ini milikmu, Ka'bah ini engkau penjaganya, maka kembalikan kepadamu. Kalau Ka'bah ini mau selamat, selamatkan. Ka'bah ini mau hancur, silakan. Terserah kepadamu ya Allah. Kami menghindar dari tempat ini karena kami tidak mampu menghadapi pasukan Abraha. Diperintahkan seluruh masyarakat keluar dari kota Ka'bah, Mekah. Sip kerinya ni sekeliling gunung batu karang keliling Ka'bah. Melenggang Abraha dengan bangga, dengan gagahnya. Pasukan seluruhnya berangkat. Masa buah gajah pepongpat melangkah mengarah Ka'bah. Masa buah gajah pepang melangkah. Keri ini sekaletun balik. Unta jitoi kali sekaletun balik. Masa buah pepang melangkah mengarah Ka'bah. Akhirnya pawang gajah memukuli kepala gajah sampai berlumuran darah. Pemadana ingin berangkat ikut menghancurkan Ka'bah. Jadi hewan. Akhirnya tiba-tiba datanglah suasana gelap gulita. Abraha beserta pasukan kebingungan kai kena gelap. Adima Allah mengutus burung ababil menghancurkan seluruh pasukan. Na'anu amelawan. Jadi mereka kata Allah di berkehendak. Kata Tuhan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan, kata Tuhan, bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara bergajah? Tong tindakan Tuhan melalui burung. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah itu hanya tipu daya Abraha ataupun mereka dibuat Allah dengan sia-sia? Ini kasih tipu daya. Kasih kita dah mula kuala hari suasendah nak kena tipu daya. Masa Nabi ngeluh gara-gara jilbab pelak perang. Pasukan Romawi di negeri Sam menyetep putri seorang perempuan sehingga melepaskan jilbab dan pakaian gara-gara ini mereka perang besar. Dan Indonesia ada pelonggati, tidak diperbolehkan kegiatan pakai jilbab. Ini tipu daya. Ajan tak teban kuat. Anda kalau Anda menguji terus menguji bagaimana kekuatan kaum muslimin ni, bagaimana kekuatan kekompakan persatuan umat Islam itu, tong menguji sosenda. Alhamdulillah masjid tenda dom, boti tong kuat. Sekali pe buai ni tak ngero. Jadi kena uji. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena itulah perlunya kita mengkaji agama kita itu secara mendalam. Kita kaji agama itu sebagas-bagasnya. Kasa kita mengerti dan faham betul bagaimana sebenarnya Islam ni. Enda ngodonoh kita pilkada. Ulang gegara pilkada anda kita garabut. Beda boleh, marah jangan, itu yang penting. Ini permainan dunia. Cuman akidah ulang sempat rusak. Enda si polu ingatkan bantu kerana kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Makanya kita perhatikan desa kita. Tongkin kuat Islam ini kutu-tu. Ataukah lemah? Ataukah sudah kena tipu daya orang kafir? Tipu orang daya orang kafir sekarang ni yang merajalela sabu. Menghancurkan generasi. Karena 30 tahun yang lalu sudah rapat orang-orang kafir. Indonesia itu tidak mungkin diperangi. Menghancurkan Indonesia itu tidak mungkin melalui senjata.
Kenapa? Karena banyaknya pulau dan banyaknya penduduknya. Menghancurkan generasi ataupun menghancurkan Indonesia itu melalui tipu daya. Jadi pertama sedang ada sabu-sabu. Yang kedua ni jadi memelai judi online dan lain sebagainya. Togel. Ya sehingga larut beri berhentilah. Kalau enggak bisa berhenti teruskanlah sampai kandas. Itu yang penting. Sebab denggu kasa kandas kai sedaya kepenai. Tapi yang jelas menang pe kita di arah dosa, kalah pe dosa. Jadi peningan. Makanya di sinilah perlunya kita cek desa kita. Melalui kepala desa, melalui tokoh desa, melalui perangkat desa. Poluna rapat perangkat desa di mengecek desa bagaimana sebenarnya apakah memang syiar agama itu berjalan ataukah tidak. Denda gawat generasi tiada kita fikirkan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bikum bima fihi minal ayati wa zikril hakim minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.